Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Guru, masih di tema kendaraan, yaitu alat transportasi yang digerakkan oleh mesin atau makhluk hidup yang bermanfaat untuk mengantar kita ke tempat tujuan kita. Dan masih di subtema rekreasi, yaitu kegiatan yang menyenangkan dengan mengunjungi tempat tertentu atau jalan. Pastinya kita semua senang ya anak-anak dengan rekreasi. Yuk, siapa yang masih ingat tempat rekreasi apa saja yang sudah Bu Guru perkenalkan kemarin? Ya, yang pertama tempat rekreasi yang merupakan ciptaan Allah. Ada gunung, ada danau, ada pantai, ada sungai, dan air terjun. Ini semua merupakan ciptaan Allah. Allah yang mengatur pergerakannya. Dan ada tempat rekreasi yang merupakan ciptaan manusia, di mana Allah yang memberikan akal, pikiran, serta ide kepada manusia hingga manusia bisa membuat tempat rekreasi ini seperti kolam renang, taman bermain, kebun binatang, dan lain-lain. Anak-anak masih ingat untuk mencapai tempat rekreasi ini kita membutuhkan apa ya? Ya, kita membutuhkan alat transportasi. Untuk mencapai tempat rekreasi, kita bisa menggunakan mobil, kapal, bahkan sepeda untuk jarak terdekat. Bisa menggunakan bis jika yang berpergian banyak. Lalu bisa juga menggunakan kereta api dan pesawat terbang. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan perlengkapan rekreasi dari rumah seperti uang, tas di mana kita isi dengan pakaian ganti, handuk, lalu obat-obat, bekal, pelindung kepala dan pelindung mata seperti topi, payung, kacamata. Bisa juga kita membawa tisu, sapu tangan, tikar, dan lain-lain agar perjalanan kita, rekreasi kita nyaman. Selanjutnya, Bu Guru hari ini akan mengenalkan kepada anak-anak aturan berpergian sebelum kita berangkat rekreasi. Yang pertama, karena kita berada di musim corona, maka kita perlu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Namun, anak-anak perlu tetap berada di dekat orang tua ya, karena kita akan berada atau berpergian ke tempat yang kita tidak kenali. Jadi agar lebih aman, anak-anak tetap berada dekat orang tua dan menjaga lingkungan rekreasi. Nah, anak-anak perlu ketahui di tempat rekreasi itu ada tata tertibnya. Apa itu tata tertib ya Bu Guru? Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila kita melanggar, maka kita akan mendapat sanksi atau hukuman. Sama selayaknya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita melanggar, maka kita akan mendapat hukuman juga. Seperti itu ya anak-anak. Nah, biasanya tata tertib ini dilambangkan dengan simbol tanda larangan. Seperti ini contohnya nih nak. Ini merupakan simbol tanda larangan. Nah, yang pertama, dilarang parkir. Jadi kita tidak boleh parkir sembarangan. Pastikan ketika kita ke tempat rekreasi, kita parkir di tempat parkir yang tersedia. Lalu, membuang sampah pada tempatnya agar tempat rekreasi tetap bersih dan nyaman. Selanjutnya, budayakan antri. Misalkan kita ke kamar kecil untuk buang air kecil atau untuk pup, pastikan kita antri. Atau ketika kita sedang membeli makanan atau cemilan, pastikan kita antri.
Selanjutnya, dilarang merusak fasilitas tempat rekreasi. Kita tidak boleh mencoret-coret fasilitas rekreasi, seperti misalkan ada ayunan, ada perosotan, dan kita juga tidak boleh merusaknya. Selanjutnya, dilarang memetik bunga atau menginjak bunga. Pastikan kita tidak melakukan ini ya anak-anak, karena dengan dipetik sembarangan dan kita injak, maka keindahan tempat rekreasi akan berkurang. Dan itu juga kita zolim sesama makhluk hidup. Baik, selanjutnya adalah dilarang membawa senjata tajam dan dilarang merokok agar udara yang kita hirup tetap dalam keadaan segar dan sehat. Nah, teman-teman, yang harus kita ketahui, setiap tempat rekreasi itu mempunyai peraturan yang berbeda ya, dan kita wajib mematuhi. Selanjutnya, apa sih gunanya atau manfaat rekreasi itu, Bu Guru? Yang pertama, dengan rekreasi, anak-anak bisa bermain, anak-anak berlatih berani, mandiri, berlatih bersosialisasi dengan orang baru, dan dengan rekreasi mengajarkan hal baru atau pengalaman baru kepada anak-anak serta menambah wawasan anak-anak. Selanjutnya, mempererat hubungan keluarga dan pertemanan. Nah, dengan rekreasi kita akan berkomunikasi bersama-sama, bercanda, bermain bersama-sama. Selanjutnya, membuat kenangan terindah bersama orang yang di sana. Pastinya dengan rekreasi banyak pengalaman yang menyenangkan dan itu akan menjadi kenangan yang terindah, insya Allah. Nah, selanjutnya dengan rekreasi melepas ketegangan dan stres. Tuh lihat foto ini. Senang ya. Dengan rekreasi membuat hati senang, tenang, meningkatkan kesehatan, menjernihkan pikiran dari rutinitas kita bekerja, belajar, dan dengan rekreasi setelahnya pikiran kita menjadi fresh dan siap untuk memulai kegiatan rutinitas harian lagi seperti bekerja, sekolah. Seperti itu anak soleh dan soleha, manfaat dari rekreasi. Masya Allah, alhamdulillah ya anak soleh dan soleha. Untuk bab rekreasi ini cukup banyak dan mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sedikit ini menambah wawasan kita dan Masya Allah membuat kita bersyukur pada Allah atas ciptaannya yang sangat bermanfaat buat kita, buat orang banyak. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini semakin Allah Ta'ala beri kemudahan kita untuk beribadah kepadanya. Baik anak soleh dan soleha, Bu Guru cukupkan materi Bu Guru terkait rekreasi. Semoga anak-anak diberi kemudahan dan kelancaran untuk mengerti teman. Barakallahu fikum.